Perbuatan buruk akan menghasilkan karma buruk. Berbuatlah sewajarnya agar karma tersebut tidak menghampiri kita dan terus berbuat baik. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku nyawanya terancam karena mempelajari ilmu hitam. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Randy. Silakan. Selamat malam Mas Randy. Selamat malam. Apa yang mau diceritakan? Saya pernah punya tetangga yang memang saya sudah benci banget. Loh, apa sebabnya Mas? Karena dulu saya pernah dikatain sama dia, diremehkan dan dilecehkan oleh dia. Lalu? Sehingga saya sakit hati. Sehingga pada suatu hari kebetulan memang keadaan kondisi rumah saya sedang sepi. Dia datang ke dalam rumah saya. Tujuannya untuk apa tuh? Saya juga nggak tahu tujuannya untuk apa. Dia datang ke rumah saya tanpa ada kata permisi. Dia udah masuk ke dalam. Lalu saya tanpa saya lihat dulu, saya pegang dari belakang. Saya pukul langsung dia. Ini laki-laki. Iya. Terus? Saya pukul sampai akhirnya dia babak belur. Dan saya teriaki, dia maling. Warga berdatangan. Setelah ada beberapa salah seorang warga melihat wajahnya, ternyata dia bilang, ini tetangga lu juga. Ini kejadiannya siang atau malam sebenarnya? Siang, cuman pada waktu itu memang suasana kondisinya agak sepi. Oke. Entah, saya juga nggak tahu dia datang maksud tujuannya untuk apa. Terus begitu tahu kalau itu tetangganya, Mas gimana kemudian? Saya dibawa ke rumah si korban yang saya tuduh maling itu, yang udah saya habis pukul, udah saya bikin bonyok, babak belur. Saya dibawa oleh warga setempat ke keluarganya. Keluarganya sih nggak terima sama saya. Mereka menuntut? Nuntut. Gua nggak mau tahu ya. Pokoknya lu harus gua bawa ke polisi. Lalu dibawa ke polisi nggak? Saya bilang, saya nggak terima. Dia datang ke rumah saya. Oke, dia mau bertamu, saya bilang begitu. Tapi dia nggak ada kata permisi. Wajar nggak kalau saya pukul? Terus? Dia tetap kekeh mau ngebawa ke polisi. Saya bilang, oke, saya tanggung jawab karena ini suatu kekeliruan ya. Suatu kekeliruan bagi yang Ya, tidak tahu, semuanya. bagi semua. Terus? Ya alhasil mau nggak mau saya harus ngobatin dia. Dan Mas intinya tanggung jawab ya, karena Intinya saya kelurahan tanggung salah jawab, paham karena intinya. Saya juga takut untuk dibawa ke jalur hukum. Mas Randy, Mas,
Mas Randy. Bisa ya, Mas. Aduh. Lo ngapain lo di sini? Hah? Maling lo? Enggak, Bang. Maling. Ini malingnya. Maling. Masuk rumah gue ini. Ngambil barang gue tuh. Enggak. Udah tenang. Udah, jelaskan. Kenapa ini? Ngaku lo. Hah? Maling lo. Hah? Dengerin. Saya mau ngambil barang saya tadi jatuh ke sini. Alasan lo bohong lo. Saya manggil-manggil Mas gak keluar. Bohong lo. Sudah mas, ini kan tetangga mas sendiri. Jangan main hakim sendiri dong. Taruh. Gua nggak terima diginiin. Gua mau nutup lo langsung. Dia tarik. Mau ke kantor polisi cepetan. Ayo. Tunggu. Udah. Gue bisa jelasin. Udah, gue minta maaf. Lu mau tanggung jawab nggak? Gue tanggung jawab. Bohong. Gue tanggung jawab. Udah, jelasin. Gue minta maaf. Udah, kalau ada mau tanggung jawab. Udah, bubar. Oke, baik. Tujuannya datang ke sini untuk apa, Mas? Saya sini ingin ngebuang sosok yang menjaga tubuh saya. Dari mana datang ya? Dulu saya pernah berguru sama seorang kakek untuk mengisi badan saya. Ini sebelum kejadian tetangga itu. Iya, Bergurunya jauh sebelum itu. jauh sebelum itu. Oke, jadi menurut Mas itu emosi yang tiba-tiba meledak karena dipengaruhi sama sosok gaib yang mengikuti? Karena memang di tubuh saya Ah, itu isinya macan. jadi emosional begitu? Iya. Saya setiap ada sesuatu yang Nggak suka gitu? saya kesal, saya nggak suka, apapun itu, siapapun dia, langsung mau saya hajar. Bahkan mau saya terekam. Baik, mudah-mudahan setelah ini nggak ada yang diterekam lagi ya. Bisa lepas dari sosok macan yang selama ini menguasai pikirannya, Mas. Langsung aja kalau gitu kita akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Rudy terlahir tanggal lahir 30 Mei 1978 dengan nomor rumah 3. Sosok yang sulit sekali mengalah dan nekat. Karena sifatnya yang sulit sekali mengalah, ia menjadi korban guna-guna. Saya merasakan adanya dendam dari seseorang kepadanya yang membuat hidupnya berantakan. Entah kenapa saya melihat sosok Rudy, saya melihat sosok genderuwo yang sangat menyeramkan. Dari penciuman saya merasakan bau amis. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Silakan, Pak. Perasaan aku kok nggak enak ya. Saya boleh minta garam sedikit? Garam, tidak ada air ya. Garam saja. Randy, dengan tanggal lahir 2 bulan 1 1985 dan nomor rumah 72. Randy pernah bermasalah sama tetangganya. Tetangganya pernah masuk ke dalam rumahnya, lalu Randy emosi. Dia sempat menganiaya sang tetangga, lalu dibawa, diseret keluar, dan warga ngeliat, dan ternyata baru nyadar itu adalah tetangganya. Sempat diminta pertanggungjawaban oleh keluarga korban tetangganya itu, dan Randy obatin ya. Dan kondisi emosional Randy ini terjadi setelah dia katanya ada sosok macan, sosok harimau yang mengikuti ya. Itu setelah melakukan ritual, setelah berguru gitu ya. Iya, berguru dengan guru saya, Iya, ini seorang kakek. Makanya malam hari ini mau menghilangkan sosok itu ya. Iya, betul. Kamu takut banget ya? Iya, kelihatan. Ya, Roy. Kamu kenapa minta garam tiba-tiba dan
Karena saya melihat ada kecenderungan di sini akan adanya penyerangan Nyerang ke siapa, Roy? ke kita. Tapi nggak bahaya buat kita kan, Roy? Semoga tidak. Oke. Karena orangnya emang emosional. Enggak, Pak Randy aja. Bau amis ya. Saya pengen tahu kronologisnya Pak Randy gimana sih dari awalnya. Jadi kebetulan saya ada tetangga. Memang tetangga itu memang dari lama udah saya benci banget. Dia dulunya sempat ngata-ngatain saya. Dia sempat memaki saya. Bahkan dia sempat ngeludahin saya. Oke, saya ngerti. Tadi saya juga udah dengar terjadi pemukulan ya terhadap tetangga tersebut. Betul. Dan Anda menyebutkan terjadi pada terjadi pada siang hari, pemukulan tetangga dan sok macan, kemudian Dia diseret, terus minta dipukul, kemudian saya ngelihat semua itu dalam pikiran saya gitu loh, dalam bentuk darah. Dan jujur terus terang ada yang miss di sini, ada yang ceritanya tidak lengkap di sini, ada missing story. Kayak hidden story apa missing story? bagian Bapaknya mana? belum ceritain semuanya dulu. Iya, kalau ini terjadinya sebenarnya bukan siang hari, tapi yang saya lihat malam hari. Ini adalah meja Itu kejadiannya siang hari. Kamu ngeliatnya malam ya, Roy? Saya punya mata batin. Dan ini adalah meja kejujuran. Aku melihatnya. Ini adalah malam hari. Enggak, itu kejadiannya memang posisi siang hari. Karena posisi kondisi kosong. Tapi kalau siang hari kan harusnya kita nggak bisa melihat ya siapa yang datang, wajahnya kelihatan, sosoknya jelas gitu. Karena posisi saya rumahnya kosong, lampunya pun gelap. Segelap-gelapnya siang hari saya rasa masih bisa terlihat. Bapak yakin itu siang? Saya yakin itu siang. Nggak, kamu bohong sama saya. Saya ngerasa ini siang hari. Darah-darah, malam hari. Darah-darah ini muncul pada malam hari. Kenapa sih nggak aku aja? Pak Randy. Bohong nih. Oh, bohong. Bohong. Pak Randy, kami minta untuk jawab dan ceritain dengan jujur semuanya secara gamblang di sini. Karena tujuan kami, tujuan Roy adalah untuk membantu Pak Randy. Kalau malah ada fakta yang disembunyikan atau dipelintir, malah jadi nggak jelas akar masalahnya itu apa sebenarnya. Iya, kejadiannya memang malam. Bukan. Tapi kenapa saya bilang kejadiannya siang hari? Saya datang ke sini untuk menghilangkan sosok macan saya yang ada di dalam tubuh saya. Saya akuin itu pada kondisi siang. Saya akan terbongkar nanti di sini oleh tetangga saya. Iya. Jadi dia takut terbongkar juga sama tetangga-tetangganya dengan datang ke sini. Jadi udah terjawab semua. Bohong jadinya. Sebenarnya dia juga sama istrinya juga kasar sih. KDRT, Pak. Melakukan kekerasan. Istri nggak pernah dipukul, disakiti, diserang secara fisik. Secara jujur, saya cinta, saya sayang sama istri saya. Tapi dikala memang istri sedikit melakukan kesalahan, Kamu pukul kan? ya saya pukul. Tuh. Kayak gitu Pak harusnya Pak. Udah Jawab, dua Pak. yang saya tangkep loh. Ya baik. Ya. Kita dapat ada 2 poin ya.
Akhirnya fakta yang baru terungkap dan dia sembunyiin tadi. Saya ngelihat ini, Tapi saya sayang sama istri saya. saya tahu. Sayangnya tapi kan nggak boleh pakai main tangan, Pak. Iya. Apalagi sama Saya juga nggak tahu kenapa saya melakukan hal itu. Bapak nggak sadar ngelakuin semuanya. Atau sadar, tapi nggak bisa dihentikan. Saya sulit untuk melawannya. Karena pada dasarnya tubuh saya ini hanya untuk melawan. Dia tuh ada satu fakta lagi yang saya pengen bongkar. Dalam keadaan mabuk, mabok-mabokan, dan terjadilah pemukulan malam hari. Dan setiap kali sering mabuk, dia melakukan kekerasan. Itu adalah salah satu kebiasaannya dia yang tidak bisa dihentikan. Setiap kali mabuk melakukan kekerasan, setiap kali mabuk kekerasan, entah itu KDRT, entah itu ke orang lain. Jadi ya nggak habis-habis gitu, kayak lingkaran setan jadinya. Karena kebiasaan itu berkembang menjadi sebuah sifat. Jadi Gitu. dia kalau memang kebiasaan dia mabok, pukul, jadi jangan nyalahin Mali dan dia dong harusnya dong. Sebenarnya jangan nah itu dia, sebenarnya jangan mengalibikan makhluk halus. Ternyata tuh sifat kamu gitu. Sebenarnya sih gitu. Itu kenapa lo? Dia mencoba memanggil makhluk halusnya. Bener kok kata kamu, Angel. Seseorang tuh kalau udah sifat, Roy, oh beneran Bayu yang jaga Angel. Roy kamu aja. Angel, Angel kamu Sini deh. Roy. It's okay, it's okay. Roy. Ngapain sih tuh orang? Dia nyuruh datang sesuatu deh kayaknya. Iya, saya melihat sosok kakek-kakek dan macan. Datanglah! Ini dia maksud aku. Tuh kan firasat aku bener kan? Kenapa aku taburin garam ke sana? Karena ada penyerangan. Dia bisa keluar dari garamnya itu, Roy. Roy. Kamu coba-coba! Roy. Kamu coba-coba ngeluarin sosok macan yang saya sudah tanam pada murid saya. Ini bukan macan. Kamu apa-apaan kamu? Jangan berani sentuh saya dan partner saya, apalagi bintang tamu. Kamu juga apa? Kamu melotot-melototin saya. Saya nggak melotot. Dari tadi kamu saya perhatikan di situ saya. Pak, ini Pak Randy. Saya bicara dengan Pak Randy. Pak Randy kalau misalnya... Saya leluhurnya. Oh, ini Bapak leluhurnya pemilik badan ini datang sini. Ya, Mau apa datang ke sini sebenarnya? saya gurunya. Sekaligus. Bapak yang nanam macan di badan ini. Ya, betul saya. Dan suruh ngikutin dia. Ya, karena memang dia datang ke saya. Pada awalnya dia pingin menjaga tubuhnya agar tidak ada lagi yang datang menghancurkannya. Tapi kasihan yang punya badan, Pak. Saya tidak peduli. Ikut saya. Kamu Kesini. tinggalin aku. Hei, jangan deket-deket sama dia. Kamu apa-apaan? Kamu awas. Ini barusan siapa yang datang? Leluhurnya itu, Roy. Iya, campur-campur sih. Mau jagain Angel aja. Kayak nggak kena apa-apa. Dia sebenarnya targetnya aku sih, tapi dia bisa menyerang siapa aja, termasuk penonton. Kan
Kamu jangan sampai kena serang sama dia. Roy bukannya kalau udah dipagerin nggak kenapa-kenapa Roy? Ya, soalnya tentu. macam-macam makhluk yang datang. Dipagerin yang satu, yang lain datang. Dipagerin lagi, yang lain masuk lagi gitu. Pak Randy? Pak Randy bisa dengar saya? Iya. Pak Randy kumpulin tenaganya dulu, kumpulin energinya. Jangan sentuh tangan dia ya. Oh, oke. Emang ada apanya? Jangan. Benar-benar energi negatif. Berdiri sendiri tanpa bantuan. Dia manipulatif ya. Manipulatif. Kalau kamu bisa mukulin tetangga sampai babak belur gitu, sama istri aja berani, apalagi sama orang luar Betul. yang baru beberapa menit kenal. Mana saya bisa percaya itu ya? Saya nggak gampang percaya. Bangun Pak Randy. Itu macamnya masih ada Roy. Harusnya udah nggak, dia udah dengar kok. Dia udah nurut apa yang diminta sama Roy. Awas Roy. Pak Randy kalau dengar kami, ambil nafas dalam-dalam, tenangin dirinya dulu. Kita lanjutin ya Pak ya. Hati-hati, Pak.